Halo lur, piye kabare lur? Api? Judul film kita kali ini adalah ini lur. Mungkin kalian pernah nonton ini film? Ini adalah sebuah film drama romantis yang disutradarai oleh Sergei Moya, yang mana dirilis pada 7 Desember tahun 2011 lur. Dengan durasi sekitar 38 menit, bisa dibilang ini film merupakan film pendek atau short movie ya lur. Film dari Jerman ini mendapat rating 5,7 dari IMDb dengan genre short drama and romance lur. Gimana lur? Bisa lanjut? Monggo lur, kita lanjutkan. Baiki Cot. Dass Sie diesen Schwachsinn auch noch mitmachen. Was denn? Und nicht rauchen, dann fängt es an zu regnen. Versprochen. Awal film ini terlihat di sebuah rumah kecil yang begitu berantakan lur. Hidup seorang emak-emak yang tengah mandi hari itu karena dia harus bersiap-siap pergi kerja lur. Dan dia juga akan mengantarkan anaknya segera pergi ke sekolah ya lur. Dan anaknya itu tengah bersiap-siap untuk berangkat sekolah lur. Nah, setiap pagi selalu saja si emak ini yang telat bangun lur, bukan si anaknya lur. Nah, si anak pun mendesak si emak agar cepat-cepat mandi karena bis sekolahnya akan segera datang katanya lur. Akhirnya mereka pun telat, di mana bis sekolah sudah melewati rumah mereka ya lur. Oleh karena hal itulah dengan terpaksa si emak harus mengejar bis itu lur. Dan dia pun memacu mobil bututnya itu untuk mengejar bis sekolah anaknya itu ya lur. Ini dia si bocil yang sudah berusia 7 tahun lur. Dan perkenalkan pula dengan si emaknya lur. Nama emaknya itu adalah Antonia, diperankan oleh Sarah Lisa Volm. Kemana si bapak alias suami Antonia. Di dialog ini dijelaskan bahwa Antonia meminta putranya itu untuk serius belajar lur, untuk menjadi orang sukses nantinya, sebagaimana diamanatkan oleh mendiang lakinya ya lur. Sudah barang pasti dari dialog itu menjelaskan Antonia ini adalah jande lur, karena lakinya udah meninggal ya lur. Dan di dalam mobil si anak malah mengajarkan emaknya agar disiplin waktu lur, seperti yang diajarkan kepadanya di sekolah katanya lur. Malulah si emak dengar itu ya lur, masa diajarin bocil masalah disiplin waktu lur. Nah, tak lama kemudian sampailah mereka di bis lur. Karena status serta wajahnya yang menggoda, Antonia sering dapat gombalan dari orang-orang yang kenal dengan dirinya lur. Termasuk si kakek supir bis anaknya itu ya lur. Si pak supir pun mengejek Antonia yang harus punya pasangan agar bisa bangun pagi kata beliau lur. Dan Antonia yang udah 7 tahun menjanda ini udah biasa digituin ya lur. Antonia begitu menyayangi putranya itu lur. Dia memperhatikan si anak sampai bis itu berlalu pergi. Dia memastikan anaknya sehat walafiat ya lur. Dan Antonia sangat keteteran dengan aktivitas setiap harinya itu lur, ngurus anak dan bekerja ya lur. So, oleh karena itulah dia setiap hari selalu telat bekerja lur. Antonia pun kembali ke mobilnya dan dia segera memacu mobilnya agar segera sampai ke tempat kerjanya lur. Karena dia begitu cemas karena sering telat ya lur. Ini kesekian kalinya dia harus telat bekerja lur. Dan dia sudah berulang kali dimarahi dan diperingati oleh bosnya. Tak lama kemudian sampailah dia lur. Nah, disinilah Antonia bekerja lur. Dia bekerja di sebuah hotel mewah. Dia menjadi seorang housekeeping di sana lur. Tentu dia bertugas untuk melakukan pelayanan kamar ya lur. Nah, semua karyawan memperhatikan Antonia yang selalu telat setiap hari lur. Dimana mereka semua udah pada sibuk kerja siang itu lur. Antonia malah baru sampai ya lur. Mereka pun membayangkan bagaimana Antonia harus bersiap-siap untuk disemprot sama si bos ya lur. Dan bos tersebut adalah orang yang paling ditakutkan semua karyawan di hotel ini lur. Karena sosok si bos itu yang begitu pemarah ya lur. Nah, ini dia si bos lur. Jabatannya adalah manajer housekeeping lur. Namanya Marcel, diperankan oleh Jan Gregor Kreb. Setiap pagi Pak Marcel ini selalu mencari Antonia lur.
Karena dia tahu Antonia lah satu-satunya karyawan yang selalu telat setiap pagi lur. Dan hari itu dia pun kembali menyemprot Antonia untuk kesekian kalinya. Dan ini pemandangan yang rutin setiap pagi lur, sehingga Antonia pun udah malu dilihat teman-temannya ya lur. Dan muncul satu pertanyaan lur, kalau sering telat kenapa dia tak dipecat? Kan biasanya perusahaan gitu lur, untuk yang nggak disiplin biasanya langsung aja main pecat ya lur. Nah kali ini Antonia mendapat perlakuan istimewa lur, dia tidak dipecat. Kenapa? Karena Pak Marcel ini gimmick doang marahin Antonia lur. Karena dia suka sama Antonia lur. So dia marah hanya di depan orang-orang, di belakang dia malah selalu bela-belain Antonia lur. Dan dia juga kasih perhatian yang berlebih ke Antonia. Das hindert dich doch nicht daran, pünktlich aufzustehen, deinen Sohn pünktlich zum Bus zu bringen und pünktlich hier zu erscheinen. Usai dimarahi, Antonia pun pusing hari itu lur. Dia benar-benar sudah letih dan stres menghadapi rutinitas hari-harinya, kejar-kejaran waktu kan lur. Dan di situ datanglah seorang rekan kerja Antonia. Dia melihat Antonia yang sedang bersedih lur. Dan setelah tahu Antonia dimarahi Pak Manajer alias Pak Marcel itu lur, dia pun ngasih tahu si Antonia kalau Antonia ini butuh hiburan dalam hidupnya. Antonia ini terlalu sibuk dengan urusan kerja dan anak, pikirnya lur. Dia mengatakan obat terbaik menghilangkan stres dan kesuntukan dalam hidup dan untuk menenangkan otak itu adalah Cikipiu lur. Nah benar saja lur, Antonia ini sudah 7 tahun gak pernah Cikipiu selama dia menjadi pastinya ya lur. Dan oleh karena obrolan itulah Antonia pun jadi berpikir lur, bener juga kata si Wati ini. Namun Antonia punya masalah lur, dia sudah lama nggak dekat dengan cowok ya lur. Apalagi dengan usianya yang udah tua dan punya anak, siapa yang mau, pikirnya lur. Namun si teman menyemangati Antonia ya lur. Ist wirklich sehr selbstständig. Weißt du, ich habe keine Liebe mehr. Ich weiß es nicht. Ab jetzt fängst du mal damit an. Womit? Dan tak lama kemudian langsunglah Antonia ini bekerja hari itu lur. Di dapur ternyata Pak Manajer sama Pak Direktur sedang ngerumpi tentang Antonia lur. Di sini diceritakan pula ternyata Pak Direktur sama Pak Manajer itu lur sama-sama naksir sama Antonia lur. Namun karena jabatan mereka pun jaim ya lur, dan hanya mengagumi Antonia dari belakang doang lur. Dan Pak Direktur di situ memberi ancaman ke Antonia kalau sekali lagi dia terlambat maka dia akan disanksi lur, yaitu sanksi berat alias pemecatan lur. Antonia dimarahi di depan orang banyak. Ini juga hanya trik doang ya lur, hanya jaim doang beliau di depan karyawan seperti itu lur. Namun tentu bagi Antonia malulah dia ya lur. Weil wir die Multifunktionstücher für die täglichen Zimmerservice-Prozesse benötigen. Frau Marin, Ihr Einsatz ist ja löblich und ganz im Sinne unseres Hauses. Die Umsetzung ist allerdings nicht hinnehmbar. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wie lange arbeiten Sie für dieses Hotel? Seit der Eröffnung. Herr Direktor, Herr Jelinger. Nah disitulah Pak Manajer alias si Marcel itu mengambil kesempatan lur. Dia pun menenangkan Antonia dengan pura-pura memeluknya lur, memberi nasihat seperti seorang ayah kepada anaknya ya lur. Dan Antonia pun akhirnya mendapat punishment lur, yaitu dia disuruh membersihkan semua kamar hari ini lur. Dan mau nggak mau dia pun harus melakukannya lur. Beragam macam wajah orang yang menyewa kamar di hotel ini ternyata lur. Dia pun menyusuri satu persatu lorong di kamar hotel itu untuk membersihkan kamar-kamar itu ya lur. Ada yang sedang cikipuria di dalam kamar lur saat dia mengantar, dan ada juga yang sedang syuting di dalam kamar bermacam bentuk manusia yang menyewa hotel itu ya lur. Dia pun sampai keringatan membersihkan kamar satu persatu, yang mana jumlah kamar di hotel ini hampir 100-an lur. Nah tibalah dia di satu kamar yang bernomor 823 lur. Dan saat dia ngebel tak ada yang jawab kamar itu lur. Saat dipanggil juga tak menjawab. Padahal kamar ini tadi menelpon untuk meminta dibersihkan ya lur. Otomatis pasti ada orang di dalamnya, pikirnya lur. Ini kok nggak ada. Heranlah Antonia ya lur. Karena di pikirannya nggak ada orang di kamar dan dia yakin kalau orang yang di kamar itu sedang keluar. Akhirnya Antonia pun menggunakan master kuncinya untuk masuk membersihkan kamar itu lur.
Ini adalah kamar super VIP ya lur. Pasti yang nyewanya orang kaya banget lur. Antonia yang nggak pernah bersihin kamar super VIP itu begitu terkesima melihat ini lur. Kamarnya yang super gede dan mewah banget lur. Dan kamar ini sangat bersih, nggak seperti kamar lain, hanya spraynya doang yang berantakan ya lur. Heranlah Antonia siapa sosok penyewa kamar ini. Pasti penyewanya orangnya rapi banget pikirnya lur. Antonia pun mengelilingi kamar ini dan melihat benar-benar nggak ada orang ternyata lur. Dia yakin orangnya pasti sedang keluar lur. Saat dia ingin merapikan meja, dia pun melihat buku dengan penuh lukisan aneh seperti coretan tangan lur. Ternyata yang menyewa ini adalah seorang pelukis lur. Dia pun memperhatikan setiap lembaran buku itu. Karena penasaran, Antonia melihat jendela, mungkin orang yang nyewa belum jauh pergi. Dia heran banget siapa sih sosok orang yang menyewa ini lur. Namun tiba-tiba saja ada suara orang di kamar mandi lur. Terkejutlah Antonia lur. Dia pun mulai ketakutan karena melakukan hal seperti ini bisa membuatnya dipecat ya lur. Masuk kamar diam-diam itu sangat fatal ya lur. Nah apalagi si penyewa adalah orang kaya lur. Itu pikir Antonia. Nah seketika dia mendengar ada suara di dalam kamar mandi itu, dia pun hanya berdiri takut di sana ya lur. Nah tak lama kemudian keluarlah orang yang ada di kamar mandi itu lur. Ternyata dia seorang cowok lur, seumuran dengan Antonia. Dia sangatlah tampan lur dan dia sangat berwibawa sekali. Nah melihatnya Antonia pun seperti kagum, tapi dia ketakutan ya lur. Antonia hanya berdiri diam saja di sudut kamar lur. Dia merasa nasibnya di ujung tanduk lur. Ja? Hier, Moment. Nee, ich stehe schon vom Fahrstuhl. Ich hab da... Namun ternyata orang yang keluar itu buta lur. Nah Antonia berpikir dia marah. Antonia nyelonong masuk kamarnya ya lur. Dan tentu saja dia nggak melihat ada Antonia di sana lur. Sementara Antonia belum menyadari juga kalau cowok itu buta ya lur. Dia pun gemeteran ketakutan lur. Saat pria itu mendekat, Antonia baru menyadari kalau itu cowok ternyata buta lur. Dan Antonia pun memandanginya sepanjang waktu lur. Dan perkenalkanlah dengan cowok ini lur, namanya Julius, diperankan oleh Clement Schick ya lur. Nah si Julius yang nggak melihat masih belum tahu ada orang di dalam kamarnya lur. Saat Julius berbaring sambil menelpon, si Antonia benar-benar terkesima dengan kegantengannya lur. Dia benar-benar tampan dan idaman Antonia selama ini lur. Ich bin jetzt im Fahrstuhl. Nah, usai menelpon, si Julius ini segera bersiap untuk segera pergi lur. Dia memasang baju, celana dan jasnya, dan dia kembali terlihat sangat tampan ya lur. Dia masih belum tahu juga kalau ada orang di kamarnya lur. Eine Ehre, eine große Freude an dem Tag, heute Ihnen meine Zeit in Sie zu verschwenden. Ich meine, verwenden. Ja, Champagner, ehrlich, Champagner. Und? Namun ketika dia mau mengambil sepatu, dia pun meraba-raba lantai mencari di mana sepatunya yang terletak di bawah kursi lur. Namun yang dipegangnya adalah sepatu Antonia lur. Tentu dia merasa aneh dan Julius mencoba merasakannya lagi. Dia pun merasakan ada kaki di sepatu itu. Nah disitulah Julius tahu lur, ini sepatu adalah sepatu wanita dan sudah pasti ada wanita di kamarnya lur. Sesaat itu pula Antonia pun dibuat gemetaran lur. Gemetarannya ada dua unsur ya lur. Yang pertama karena takut dan yang kedua gemetaran karena wena tenan lur. Sudah lama Antonia nggak kayak gini ya lur. Dia pun sampai keringatan lur. Nah saat Julius sampai di atas, dia memegang wajah Antonia dan Antonia membalas belayan wajah Julius dan secara perlahan suasana mereka pun akhirnya mencair lur. Dan akhirnya pergeludan pun terjadi antara Antonia versus Julius lur. Walau hanya sesaat, wajah Antonia yang masam akhirnya terlihat ceria lagi lur. Usai gelut dengan si Clement ini ya lur, film ini pun akhirnya tamat lur. Tangkapan kamera di film ini benar-benar keren lur, begitu halus dan dimanjakan dengan gerak lambat yang begitu lembut. Semua itu dilakukan oleh Armin Franz lur. Dialah sang sinematografer yang melakukan tugas tersebut lur. Apalagi adegan slow motion saat si Julius memegang kaki si Antonia itu lur, sangat indah banget ya lur. Dan keringat di muka kedua aktor juga terlihat sangat jelas banget lur, sehingga itu benar-benar memberi aura kepada kita sebagai penonton lur.
Warna retro yang diambil di film ini tentu saja karena film ini mengisahkan cerita klasik lur. Ini bukanlah cerita yang digambarkan tahun 2000-an lur. Makanya pemilihan warna retro menjadi pilihan yang tepat, itu sangat keren lur. Dan film ini menggabungkan aura klasik dengan nuansa zaman sekarang lur, karena film ini sendiri berlatarkan 2015 lur. Sarah Lisa Font sebagai Antonia cukup apik memerankan karakternya lur. Dia tampil bagus menurut gue pribadi, karakternya dapat banget. Begitu juga dengan Julius yang diperankan oleh Clement Schick. Dia memerankan karakter orang buta lur, yang tentunya itu sulit banget dilakukan, namun dia mampu menaklukkan karakter itu ya lur. Walau tampil tak lebih dari 15 menit, dia mampu membangun karakternya dengan sangat baik ya lur. Dalam waktu singkat dia mampu memberikan bahwa dia ini adalah seorang Julius ya lur, bukan seorang Clement Schick lur. Sehingga aktingnya berkesan banget lur. Film ini pun memberi pesan betapa pentingnya gelut lur untuk sebuah kebahagiaan ya lur. Kalau mau ceria, bergelutlah, pesan film ini lur. Ya oke lur, saatnya gue ciao lur.